Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ali Akbar Wicaksono. Saya dari mahasiswa Informatika S1 Mikom Yogyakarta dari kelas 21 IF 01. NIM saya 21113883. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai application basic software atau perangkat lunak aplikasi dasar. Untuk application software itu karakteristiknya ada 5 macam. Yang pertama end user, yang kedua menyelesaikan berbagai tugas, yang ketiga bagian dari aplikasi perangkat lunak, yang keempat user interface, yang dimana pengguna dan sistem berinteraksi, khususnya penggunaan perangkat input dan perangkat lunak. Untuk yang terakhir common feature atau fitur umum. Kategori dari application software itu sendiri atau perangkat lunak, yang pertama general purpose application, yang kedua specialist application, dan yang terakhir mobile application. Tapi pada video saya kali ini saya akan mendalami atau menjelaskan lebih dalam mengenai general purpose application. Yang pertama general purpose application. General purpose application ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama word processor program, yang kedua spreadsheet program, yang ketiga presentation graphic program, dan yang terakhir database management system. Untuk yang pertama word processor program. Fungsi dari word processor program ini membuat dokumen berbasis teks, contohnya memos, letter, fax, newsletter, brosur, dan manual. Untuk contoh dari word processor program itu sendiri, yang pertama Microsoft Word, Apple Pix, Google Docs, dan yang terakhir OpenOffice Writer. Untuk fungsi dari word processing program itu, yang pertama membuat flyer. Fitur-fitur dari flyer itu sendiri adalah yang pertama grammar checker, spell checker, center alignment, font size, word wrap, character effect. Dan yang fungsi yang kedua membuat laporan atau report. Untuk fitur-fitur dari report ini sendiri adalah autocorrect, footnote, header or footer, caption, cross-referensi, table. Untuk yang kedua spreadsheet program, yang dimana spreadsheet program ini digunakan untuk membuat dokumen berbasis angka yang berfokus tentang numeric data dan analisis. Untuk contoh dari spreadsheet program ini sendiri, yang pertama adalah Microsoft Excel, OpenOffice Calc, Apple Numbers, Google Sheets. Untuk fungsi dari spreadsheet program ini sendiri adalah yang pertama membuat cell forecast. Fitur dari cell forecast adalah yang pertama worksheet, text entries, function, cell, dan formulas. Untuk fungsi yang kedua menganalisis data. Yang pertama fitur-fiturnya book dan worksheet, dan yang terakhir buat if analysis. Untuk presentasi yang ketiga presentation graphic program, atau lebih tepatnya program untuk membuat presentasi, yang dimana presentation graphic program ini biasanya digunakan oleh orang-orang untuk membuat presentasi atau PPT untuk mempresentasikan hasil kerja oleh orang tersebut. Fungsi dari presentation graphic program itu yang pertama membuat presentasi yang menarik secara visual dengan menggabungkan berbagai objek. Contoh dari presentation graphic program itu yang pertama Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, yang ketiga Apple Keynote, dan yang terakhir Google Slide. Fungsi dari presentasi graphic program itu untuk membuat file presentasi. Fitur dari presentation graphic program ini yang pertama dokumen theme atau dokumen tema, animasi, dan template. Untuk yang terakhir database management system atau DBMS.
Biasanya database manajemen ini digunakan untuk mengumpulkan data kita di komputer atau di laptop yang ada di dalam komputer kita. Jadi kita bisa membuat data dan juga bisa mengaksesnya. Jadi fungsi-fungsi dari database management system atau DBMS ini yang pertama koleksi atau kumpulan data terkait, yang kedua disebut juga cabinet file atau lemari arsip, dan untuk contoh-contoh dari DBMS itu sendiri ada yang pertama Microsoft Access, yang kedua Apple FileMaker, yang ketiga OpenOffice, yang keempat Google Object Base, yang kelima MySQL, yang terakhir DB Maria. Untuk fungsi dari database management system ini atau DBMS, yang pertama membuat database. Fitur dari database ini yang pertama primary key, field, record, table, dan juga form. Cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dari video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang berulang-ulang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.